Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Qala masyikhuna wa syekhul muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa nafa'atihim bi asrarihim fid dharain amin. Kemarin pembahasan masalah kurban kurang satu yang belum saya terangkan, yaitu adalah mubtilatul masah. Mubtilat al-masah al-khuffain. Jadi di situ ketika seseorang memakai khuf, maka dia boleh untuk memakai khuf tersebut untuk durasi waktu 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim dan 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir. Kemudian apabila di sela-sela waktu tersebut terdapat hal-hal yang membatalkan masah al-khuffain, maka dia harus melepas khufnya dan tidak bisa menikmati rukhsah masah al-khuf ya, sebagai pengganti dari ghuslur rijlain. Maka di sini yang pertama adalah khal'uhuma au inkhila'uhuma, melepas keduanya atau terlepas. Inkhila' itu artinya adalah terlepas. Terlepas itu berarti tidak sengaja. Kalau khal'uhuma itu menyengaja untuk melepas khufnya. Apabila belum selesai waktu untuk masa al-khuf, belum 1 hari 1 malam untuk orang yang mukim, kemudian di tengah-tengah waktu tersebut dia melepas atau dia berjalan atau dia berlari, kemudian khufnya itu longgar dan lepas, maka sekarang dia harus melepas khuf tersebut. Kemudian apabila dia mau untuk memakai khuf lagi, maka dia harus toharoh kamilan. Kemudian setelah itu dia pakai khuf, baru dia yaqta'al jadid atau yastanif, dia mengulang memulai lagi periode baru pemakaian khuf. Oke. Yang kedua adalah inqidha'ul muddah. Inqidha'ul muddah, habisnya waktu. Apabila seseorang yang dia memakai khuf mukim ini telah terlewat waktunya 1 hari 1 malam, dihitung waktunya mulai kapan? Mulai kapan dihitung waktunya? Terakhir hadas. Mulai Terakhir akhir hadas. Ya, akhir hadas. Ini siapa yang enggak ada? Mana? Kakeknya. Inqidha'ul muddah. Kemudian apabila sudah habis waktunya, maka dia harus melepas khufnya dan wudu kamilan kalau ingin untuk memakai khuf lagi dan memulai periode baru pemakaian khuf. Yang selanjutnya adalah ma yujibul ghusl, sesuatu yang mewajibkan mandi. Kemarin kita sudah membahas tentang apa-apa yang mewajibkan mandi, ada 6, yaitu adalah khurujul mani, kemudian apalagi iltiqa'ul khitanin. Iltiqa'ul khitanin itu maksudnya adalah apa kemarin? Ila juhayyin wadihin ghayyaba hasyafata zakarihi, hasyafata zakar minhu fi farjin. Itu yang kedua. Kemudian al-maut, kemudian al-nifas, al-haid, al-wiladah. Itu semuanya membatalkan masa al-khuffain. Sudah, ini yang terlewatkan kemarin saat pembahasan masa al-khuffain. Sekarang kita akan masuk ke dalam bab baru, yaitu adalah an-najasah. An-najasah. An-najasah lughatan kullu mustaqdharin. Kullu mustaqdharin, setiap yang menjijikkan. Jadi najasah itu adalah setiap yang menjijikkan. Secara bahasa, setiap yang menjijikkan. Secara
syar'an najasa itu adalah versinya kitab Fathul Qorib, kullu ma haruma tanawuluhu, setiap yang haram mengkonsumsinya. Ya, setiap yang haram mengkonsumsinya alal itlaq secara mutlak tanpa ada pengecualian. Ya, secara mutlak tanpa ada pengecualian. Halatal ikhtiyar, saat kondisi saat kondisi al-ikhtiyar memilih, maksudnya adalah kondisi lapang. Saat kondisi lapang dikatakan di situ la listiqdzarihi, bukan karena menjijikannya. La listiqdzarihi, bukan karena menjijikannya. Sebelumnya itu ma'a suhulatit tamyiz, bersama kemudahan memilah antara mana yang najis dan mana yang tohir. La listiqdzarihi wala lihurmatihi, bukan karena menjijikannya barang tersebut, sesuatu yang menjijikkan, misalnya kotoran manusia, kotoran hewan, itu adalah sesuatu yang menjijikkan. Nah, itu sudah jelas kalau dia itu najis. Tapi ini bukan hanya karena dia itu menjijikkan, tapi memang syariat melarang hal itu untuk dikonsumsi. Ya, wala lihurmatihi, bukan karena kehormatannya, wala lidororihi, dan bukan juga karena bahayanya barang tersebut, fi badanin, di badan, au aklin, atau di akal. Ya, kullu ma haruma tanawuluhu al-itlaq, setiap yang mutlak haram dikonsumsi. Halatal ikhtiyar, ketika saat lapang. Segala sesuatu yang najis itu pasti haram dikonsumsi saat keadaan kondisi lapang. Tapi kondisi darurat, ya, ini kharaja bihi halatal ad-darurah. Kalau misalnya kondisinya itu kondisi darurat, ini pengecualian. Kondisinya kondisi darurat, maka boleh seseorang itu kalau tidak ada makanan lain, adanya cuma bangkai, apabila dia tidak memakan bangkai tersebut, dia akan mati, maka dia boleh mengkonsumsi bangkai tersebut meskipun najis. Karena apa? Itu halah darurah, saat terdesak, kondisi terdesak. Ma'a suhulatit tamyiz, bersama mudahnya memilah antara yang mana yang tohir, yang mana yang najis. Berbeda, ini pengecualian juga berbeda kalau misalnya ada ulat, ya, athimar, ulatnya buah, ya, ulatnya buah-buahan. Misalnya di dalam buah anggur, di dalamnya itu ada ulat. Mau memilah ulat itu dengan anggurnya, maka itu kesulitan, tidak gampang. Maka akhirnya boleh anggur itu dimakan meskipun di dalamnya ada bangkai ulat. Karena apa? Karena tidak gampang untuk memilahnya. Lalu istiqdarihi, bukan karena kejijian dari barang tersebut, jadi haramnya itu bukan karena jijiknya barang tersebut. Misalnya khamr itu haram dikonsumsi, ya kan? Khamr itu
haram dikonsumsi. Padahal khamr itu tidak menjijikkan, tapi dia haram dikonsumsi dan dia dihukumi najis. Karena apa? Karena sebab sesuatu itu najis tidak harus menjijikkan. Ya. Sebab barang itu najis tidak harus menjijikkan. Ada barang yang jijik tapi dia dihukumi najis. Walam lihurmatihi, dan bukan karena kehormatannya. Misalnya bangkainya manusia. Bangkainya manusia itu haram dimakan karena kehormatannya. Walaqad karramna bani Adam, kami telah memuliakan bani Adam, sehingga haram dimakan bangkai manusia ini karena kehormatannya. Tapi dia bukan najis, ya, tapi dia bukan najis. Walali dororihi, dan bukan karena bahayanya barang tersebut fi badanin, di badan. Misalnya seseorang memakan batu, batu itu membahayakan badan. Tapi apakah batu najis? Tidak. Ya, au aklin, atau bahayanya barang tersebut kepada akal. Misalnya tumbuh-tumbuhan yang memabukkan, membuat akal ini rusak. Nah, itu penjelasan ini di dalam kitab Fathul Qorib, ya, fihi ma fihi. Kalau katanya orang-orang itu fihi ma fihi, di dalamnya masih ada suatu muskilah gitu. Oke? Atau kita ambil ta'rif najasa, pengertian najasa dari kitab-kitab lain. Kullu mustaqdarin, dari kitab lain, ya. Kullu mustaqdarin yamna'u sihhatas shalah haitsu la murakhis. Kullu mustaqdarin, setiap sesuatu yang menjijikkan secara syariat, karena kita sekarang berbicara tentang makna syar'an. Berarti menjijikkan ini adalah menjijikkan menurut syariat. Khamr itu meskipun dia tidak menjijikkan, tetapi syariat menganggapnya jijik. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun. Ya, rijsun itu kotor. Yamna'u, menghalangi sihhatas shalah, keabsahan dari sholat. Setiap yang menjijikkan yang menghalangi keabsahan sholat, haitsu la murakhis, sekiranya la murakhis, tidak ada yang merukhsahnya, tidak ada yang meringankan hukumnya. Di la murakhis ini ada najis yang diringankan hukumnya. Najis ma'fu itu adalah najis yang diringankan hukumnya. Misalnya baqiyatu an-najasa, sisa dari najis setelah istinja dengan batu. Saya mengatakan bahwasanya istinja dengan batu itu tidak akan bersih secara total. Oke? Istinja dengan batu tidak akan bersih secara total. Pasti di situ ada sisanya, tapi di ma'fu. Nah, seperti itu kan. Itu berarti ada yang murakhis, ada yang meringankan hukum dari najis tersebut sehingga dia tidak apa-apa dibawa di dalam sholat. Berarti dia tidak layan nakusi atas sholat. Karena apa? Karena ada murakhis. Nah, ini lebih memahamkan tarif ini, lebih enak, lebih singkat juga. Kullu mustaqdarin yang nakusi atas sholat haitsu la murakhis. Saya harapkan itu saja yang diperhatikan, yang dibahas. Oke, kemudian najis itu ada 3 macam. An-najasa, seperti yang sudah ma'ruf kita ketahui, ada najis apa? Mukhaffafah. Mukhaffafah itu najis yang diringankan, dianggap ringan. Ada najis mutawassithah, najis tengah-tengah, dan ada najis al-mughalladhah yang diberatkan hukumnya. Najis mukhaffafah itu adalah, lihat, baul as-sobi alladhi lam yakul at-ta'am
Baul disyaratkan di dalam najis mukhafafah itu terkhususkan di dalam baul. Terkhususkan di dalam baul, yaitu adalah kencing. Kencing as-sobi. Kencingnya anak kecil laki-laki. Kencingnya anak kecil laki-laki. Kalau itu bukan kencing, maka tidak masuk di dalam najis mukhafafah. Kalau itu bukan kencingnya anak laki-laki, tapi itu adalah kencingnya anak perempuan, as-sobiyah, maka tidak masuk di dalam najis mukhafafah. Alladzi yang lam yakul, tidak makan. Makan ini berarti mengandung makna ala jihati taghadzi. Taghadzi itu adalah ala jihati, atas segi atau rupa. At-taghadzi. Taghadzi itu adalah mengenyangkan. Jadi dia menggunakan susu itu sebagai makanan pokok dan tidak memakan selain susu sebagai makanan pokok. Kalau dia makan selain susu, itu bukan untuk mengenyangkan dia, tetapi ada kalanya untuk obat. Ada kalanya untuk obat. Anak, bayi, dia sakit pilek, kemudian diberikan, diminumkan obat, maka itu tidak masalah, tidak berpengaruh kepada kemukhafafahan dari baulnya. Karena apa? Karena untuk tadawi, karena untuk obat. Atau makannya itu untuk sekedar li islahil badan, untuk menyiapkan perutnya, membiasakan perutnya agar nanti ketika diberikan makan selain ASI itu sudah siap. Itu juga tidak masalah. Karena apa? Bukan untuk mengenyangkan, tetapi untuk tujuannya adalah untuk islahul badan. Kemudian lam yakul ala jahil taghadzi at-ta'am, makanan selain susu, ghairul laban, selain susu dari ibunya. Walamnya belum, dan dia belum masuk atau belum sampai al-haulain, umur 2 tahun. Jelas ya? Ini najis mukhafafah. Kencingnya anak kecil laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan dia belum pernah memakan makanan selain susu ala jahil taghadzi untuk sebagai makanan pokok. Najis mukhafafah, cara menghilangkannya izalatuha yakfi rasyul ma 'alaiha ma'al ghalabah. Menghilangkan najis mukhafafah itu cukup menciprati air di atas najis mukhafafah itu ma'al ghalabah, bersama meratakannya, menciprati sampai rata. Normalnya najis itu adalah diguyur. Ini karena najisnya itu diringankan, maka tidak perlu guyur, hanya perlu diciprati sampai rata. Al-mughalladzah najasatul kalb, ini adalah najisnya al-kalb, anjing, wal khinzir, dan babi, au far'ihima, atau keturunan peranakan dari keduanya, au far'i ahadihima ma'a hayawanin tohir, atau peranakan dari salah satu anjing atau babi
dia kawin dengan hayawan tohir, anjing, dia kawin dengan kambing. Nah, akhirnya lahir, entah itu lahir kambing atau lahir berwujud anjing, itu tetap najisnya najis mughalladhah. Cara menghilangkannya najis mughalladhah ini izalatuha yusalu atau tughsalu, disiram bi sab'i dengan 7 ghosalatin, dengan 7 kali basuhan. Ihdahunna, salah satu dari 7 basuhan itu apa? Mamzujatan. Ihdahunna mamzujatan, dicampur biturab, dengan tanah, dengan debu. Mamzujatan itu artinya adalah ya dicampur dengan turab. Jadi harus ada pencampuran di situ. Sekiranya air itu yang dicampur dengan turab itu menjadi keruh sampai airnya keruh kadir. Kadir itu adalah keruh. Entah itu pada basuhan yang mana terserah. Tapi lebih baik kalau basuhannya yang dicampur dengan turab itu basuhan yang pertama. Caranya bisa macam-macam. Ini bidang yang terkena najis mughalladhah. Bisa kamu campur terlebih dahulu di dalam gayung misalnya air dengan debu, kemudian kamu guyurkan, atau ditaruh debu itu di bidangnya, kemudian baru diguyur dengan air, kemudian dikeruhkan, dicampur di situ. Nah, itu juga bisa seperti itu. Tapi yang tidak bisa itu adalah ketika tidak mamzuja, ketika turab ditaruh kemudian dihilangkan turabnya baru air 7 kali, itu tidak masuk. Tidak masuk itu maksudnya tidak dianggap. Sudah, kemudian najis mutawassithah, sairun najasat, seluruh najis selain kedua ini, selain mukhaffafah dan mughalladhah, itu masuk di dalam kategori najis mutawassithah. Oke, najis mutawassithah saya bikin di sini. Sudah nggak cukup di bawahnya. Najis mutawassithah itu terbagi menjadi 2. Ada ainiyah dalam 2 kategori. Ya sama sih, meskipun mughalladhah juga ada 2, bisa dia itu ainiyah, bisa itu hukmiyah. Tapi mutawassithah ini berhubungan dengan cara menghilangkannya. Ada al-ainiyah, ada al-hukmiyah. Ya, najis itu disebut dengan najis ainiyah apabila lahu ta'mun au rihun au launun. Apabila dia mempunyai rasa, mempunyai aroma, atau mempunyai warna, maka ini disebut dengan najis ainiyah. Lihat saya di sini pakai au. Kalau pakai au berarti cukup ada satu rupa, ya ada satu rupa, hanya ada baunya saja misalnya, tidak ada warnanya, tidak ada rasanya, itu pun juga sudah masuk di dalam kategori najis ainiyah. Apalagi ada 3-3-nya. Ya, apalagi kalau ada 3-3-nya, ta'amnya ada, launnya ada, rihnya ada, itu berarti fix ainiyah. Kalau ini kebalikannya, laisa lahu ta'mun
warihun di sini pakai wa. Tidak memiliki ta'mun warihun walaunun. Laisa lahu ta'mun warihun walaunun. Jadi tiga-tiganya itu tidak ada. Cara menghilangkannya izalatuha ini adalah dengan izalatu ainiha, menghilangkan ainnya, bil ghusli alaiha, menghilangkan ainnya dengan cara mengguyurnya. Najis hukmiyah cukup yakfi jariyul ma alaiha, cukup dialiri dengan air. Jaryu itu adalah mengalirinya dengan air, cukup dialiri dengan air. Sudah, saya kira ini masalah mudah. Ya. Kalau yang itu apa? Yakfi terus. Mana? Yang apa? Ini. Ya. Rasul ma 'alaiha ma'al ghalaba. Cukup menciprati air atas najis mukhafafah tersebut ma'al ghalaba, bersama meratakannya. Rasyu. Roshin sudah. Kemudian sinnya tasydid rasyu. Disyaratkan di dalam menghilangkan najis ini, baik pokoknya seluruh yang ghusl ya, yang sifatnya ghusl. Yushtaratu, disyaratkan fi izalatin najasah, di dalam menghilangkan najis itu wurudul ma ala najasah, datangnya air ke najisnya. Ya, datangnya air ke najisnya itu baru bisa menghilangkan najis. Kalau najisnya, barang yang najis itu tadi yang datang ke air, maka tidak bisa hilang najisnya. Ada air satu bak, kemudian dari satu bak ini kita ambil satu gayung untuk mengguyur najis. Ya, ini kan namanya air yang datang ke najis. Nah, dengan satu gayung kita bisa untuk menghilangkan najisnya kalau air itu datang ke najis. Tapi kalau bidang yang terkena najis datang ke air, maka tidak bisa suci, malah airnya yang mutanajis. Nah, yushtaratu fi izalatin najasah, disyaratkan dalam izalatin najasah itu wurudul ma' ala najasah, datangnya air ke najis. Dari sini timbul masalah. Masalah yang dari sini hadis ainiyah ini masalah. Misalnya
di dalam satu bidang ini ada najis ainiyah, ada rupanya, ya ada wujudnya, yaitu warna, rasa dan bau. Contohnya darah, misalnya darah di sini ada warnanya, baunya juga bau darah, dirasa dia juga ada rasanya. Nah, menghilangkan najis di dalam najis ainiyah ini harus hilang semuanya najisnya. Ya, rupanya itu harus hilang semua karena ini izalatu ainiha, menghilangkan ainnya. Nah, kalau kemudian tersisa misalnya baqiya rihun najasa. Yang tersisa itu adalah baunya. Ini habis kena, misalnya biasanya itu kalian tahu apa? Kalau bahasa kami tinggi, tahu hewan yang ada di kasur, kemudian dia itu merayap, hewan itu merayap, kemudian dia nyedot darah kita. Bukan. Ya itu kayak kutu. Ya kayak kutu tapi nyedot darah. Nah itu biasanya kalau ditangkap kemudian dimatikan itu dipletes gini. Itu kalau kan ada baunya, itu baunya nggak enak. Ketika dihilangkan akhirnya warnanya darahnya, warnanya bagainya itu sudah hilang, kemudian rasanya nggak ada rasa tapi ada baunya, tetap ada baunya, berarti itu baqiyatun najasa, tetap masih ada bau dari najisnya, tinggal cuma satu sifat saja, yaitu adalah bau, atau tinggal warnanya saja, baqiya laun an-najasa, atau dia tersisa warna dari najisnya, misalnya kena darah di sini tadi, kemudian diguyur, sudah tidak ada baunya setelah diguyur, digosok, disikat, dikasih sabun, baunya bau sabun, ya rasanya nggak ada rasanya, tapi warnanya masih ada merah di sini, berarti baqiya launun najasa, ya baqiya launun najasa. Bagaimana hukumnya? Jadi di sini ada namanya halatu ta'assur. Halatu at-ta'assur. Kondisi sulit. Ya. Halah itu kondisi at-ta'assur itu sulit hilang najisnya. Masih ada. Halat ta'assur ini dia dobitnya halat ta'assur ini, patokannya halat ta'assur ini an la tuzal an najasah, tidaklah hilang sifat dari najis tersebut, atau alla tuzal sifatun najasah, bil hati, dengan menguceknya, bil hati. Hat ini adalah mengkucek. Misalnya binahwi sobun dengan sabun, misalnya bil hati wal korsi dan al kors itu adalah memerasnya. Sudah dikucek 3 kali, salas marrot, sudah dikucek 3 kali, sudah diperas 3 kali dengan sabun juga masih belum bisa hilang, berarti dia sudah sampai di halat ta'assur. Ini kalau sudah sampai di halat ta'assur, maka najis tersebut dianggap sudah selesai. Ya, sudah selesai. Hukum najisnya sudah selesai, hilang. Sifatun najasa Bil hati. Bita.
Kalau ini sudah sampai di halat ta'assur, maka la ba'sa bihi, tidak apa-apa. Sudah, berarti najisnya dianggap hilang. Sudah selesai proses pensuciannya. Kalau yang tersisa itu adalah ta'mun najasa, maka tetap kalau dia sampai di halat ta'assur, ya hasilnya tetap najis, tetap baqiyat najasa tubuh, tetap najisnya itu masih ada. Tapi kalau dia sudah sampai di halat ta'adzur, halat ta'adzurnya apa? Halat ta'adzur itu adalah la tuzal sifat najasa illa bil qat'i. Tidak bisa hilang sifatnya kecuali harus digunting, harus dipotong. Oke, baru di sini menjadi najis mahfuz anha. Dan itu binajwa sobun. Binahwi sobun. Sabun wal apa sih? Wal korsi salah sama rod. Al hat ini adalah mujak, al korsi ini adalah memeras. Jelas? Kalau jelas kita masuk di masalah yang ini. Ini wurud alma ala najasa. Dia sudah diguyur najisnya. Kemudian apa hukumnya air yang telah membersihkan najis ini? Air yang berserakan ini loh, apa hukumnya? Itu namanya ma'ul ghusalah. Ma'ul ghusalah. Ghusalah itu adalah yang telah dipakai untuk membersihkan najis. Dinamakan gitu ya. Iya, dinamakan dengan ma'ul ghusalah. Dia mengguyur najis, kemudian kan dari guyuran ini airnya akan tumpah lagi. Nah, air yang tumpah ini namanya ma'ul ghusalah. Hukumnya seperti di dalam Nadham Zubat. Wa ma'u maghsulin lahu hukmul mahal iz la taghayyurun bihi hinan fasor. Ma'u maghsulin lahu hukmul mahal iz la taghayyurun bihi hina infasad. Wa ma'u maghsulin, dan airnya dari air yang berasal dari sesuatu yang telah dibasuh tadi, najis yang telah dibasuh tadi, lahu hukmul mahal. Dia memiliki hukumnya, air tersebut adalah hukum dari bidang yang disucikan. Kalau bidangnya sudah dianggap suci, berarti air yang berserakan itu suci. Kalau airnya masih najis, kalau bidangnya masih najis, maka airnya yang berserakan itu juga najis. Syaratnya
idla taghayyurun, ya, apabila tidak ada perubahan sifat, maupun perubahan wazn, perubahan ukuran, ya. Taghayyurun ini perubahan ini adalah di dalam sifatnya, maksudnya sifatnya ini di sini ada najis, kemudian saya guyur, kemudian air yang habis kena bidang najis ini dia berubah warnanya, kalau berubah warnanya karena keruh, ya karena keruh sebab bidangnya itu kotor, ya tidak masalah. Tapi kalau berubahnya warnanya itu karena najis, berubahnya baunya itu karena najis, maka itu yang bermasalah. Berarti ini air yang berceceran ini dia bukan tohir, tidak tohir seperti bidangnya, hukumnya mutanajis. Dan perubahan wazn, perubahan ukurannya, kata para fuqaha, ba'da i'tibari ma yatasharrabuhul ma' minal mahal, ma yatasharrabuhul mahal minal ma', ya, ma yatasharrabuhul mahal minal ma'. Setelah kita memperkirakan ukuran air yang diserap oleh najis atau oleh bidang tersebut, oleh bidang yang najis tadi. Misalnya sekarang saya memakai satu gayung air, ya, untuk membersihkan najis. Kemudian satu gayung ini ketika saya tuangkan gayung itu, saya tadai di bawahnya dengan ukuran yang sama gayungnya. Diperkirakan kalau ada air yang terserap oleh bidang, maka dia akan tinggal separuh. Nah, ini dia lebih daripada separuh. Berarti kalau dia lebih daripada separuh, berarti dia kecampuran najis yang ada dalam bidang tersebut, sehingga ini hukumnya mutanajis, tidak tauhid. Bihi hinan fasol, ketika dia air tadi terpisah dari bidang yang disucikan. Walhasil enaknya untuk memahami yaitu adalah air yang telah mengguyur bidang najis, ya bidang yang najis, maka dia hukumnya adalah dihukumi seperti bidang tersebut. Kalau bidangnya sudah dianggap suci, maka airnya juga yang berceceran itu suci. Karpet, saya sekarang sedang mencuci karpet, kemudian karpet ini najis dan saya sucikan karpet ini dengan mengguyur air. Air yang berserakan ini loh, di bawah-bawah ini loh, apa hukumnya? Apakah najis atau tohir? Maka kalau karpetnya sudah dianggap tohir, maka airnya juga tohir. Itu lahu hukmul mahal. Dengan syarat idrak taghayyur, apabila tidak ada perubahan disebabkan oleh najis. Sudah, begitu aja. Bihi hinan fasol, di air tersebut ketika dia terlepas dari bidang. Wa ma maksudun lahu hukmul mahal idla taghayyurun bihi hinan fasol. Darah dan nanah ini sering kita terkena najis darah dan nanah ini sering. Tinggal ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah la yudrikuhu at-taraf al-mu'tadil. La yudrikuhu, tidak mendapatinya, tidak bisa melihatnya, at-taraf mata al-mu'tadil yang normal. Mata normal tidak dapat melihatnya. Jadi ada bercak darah, ya, ada kita itu kena cipratan darah, tapi tidak terlihat oleh mata normal. Kecuali kalau memang diamati betul baru kelihatan. Maka yang seperti ini yu'fa
atau ma'fu anha. Ma'fu anha, an-najasa ma'fuun anha. Tidak masalah, ma'fu anha. Ada kalanya dia yudrikuhu at-taraf al-mu'tadil. Dia dapat dilihat oleh mata normal. Nah, darah nanah ini asalnya dari mana? Ya, min mughalladin. Mughalladin itu adalah dari yang najisnya mughalladho, yaitu adalah darah nanahnya kalb dan khinzir. Kalau darah nanahnya kalb dan khinzir maka tidak ada la yu'fa di sini. Tidak ada ma'fu di sini. Meskipun sedikit. Dan itu hukumnya najisnya najis mughalladho juga. Najisnya najis mughalladho. Atau dia min ghairi mughalladin, atau dia itu darah nanahnya dari selain yang najis mughalladho. Yang selain najis mughalladho. Apakah dia darah nanah tersebut, ya darah nanah tersebut kharaja bifi'lihi, apakah darah nanah itu keluar karena sebab kelakuannya, atau dia keluar kharaja la bifi'lihi, bukan karena kerjaannya dia. Kalau keluar karena fi'lihi, karena dia sengaja mengeluarkan darah nanah itu, sengaja mengenakan diri, ya, mengenakan diri kepada darah nanah tersebut, maka la yu'fa atau yu'fa qaliluhu faqat. Yu'fa qaliluhu faqat. Dimakfu tapi kalau sedikit. Dimakfu kalau sedikit. Misalnya saya punya ini kulit yang terkelupas. Saya punya kulit yang terkelupas. Kemudian ada temen itu jahil, kulit saya yang terkelupas ini kemudian di perut. Di perut itu diapakan? Ya diginikan. Di perut seperti ini, akhirnya keluar darahnya. Darahnya keluar dari saya, kemudian teman saya ini kena darah juga. Ya. Ini kalau dipakai untuk masuk di dalam sholat, Allahu Akbar, tanpa dibersihkan, ini najisnya ma'fu. Kalau qalil, kalau sedikit. Kalau banyak tidak ma'fu. Banyak dan sedikitnya itu tergantung uruf. Ya, banyak dan sedikitnya itu tergantung uruf. Pendapat atau sangkaan dari mayoritas. Ada yang mendobitkannya, mematoknya, kalau besarnya 1 koin berarti, atau besarnya lebih dari 1 koin berarti itu sudah banyak. Kalau 1 koin besarnya atau kurang dari 1 koin maka itu sedikit. Nah, seperti itu. Kalau kharaja bi fi'lihi, dia sengaja mengeluarkannya, entah itu dia sendiri atau temannya atau orang lain, ya, itu tidak dimakfu kecuali sedikit. Kalau kharaja la bi fi'lihi, bukan karena sebab kelakuannya dia, maka dilihat darah ini min nafsihi, dari dirinya sendiri, atau min ghairihi, atau dari orang lain, orang maupun hewan. Misalnya orang maupun hewan. Ada kucing dia terluka, kemudian ketika dia lewat di sebelah kita, kemudian dia
menggetarkan badannya, akhirnya darahnya itu nyiprat ke kita. Itu namanya min ghairihi, dari satu yang lain, meskipun bukan manusia, meskipun itu adalah hewan. Kalau dia min nafsihi, itu adalah darahnya dia yang keluar, darahnya dia yang keluar. Ini sama-sama keduanya ada ini dulu, min ghairihi ini dulu. Ini ada kalanya dia itu yahtalit, bercampur dam dan kuehnya itu bi ajnabiyin, dengan barang asing. Barang asing itu adalah barang yang selain darah dan nanahnya, ya, entah itu air, ya, air yang bercampur dengan darah tersebut kemudian kena kita, atau bagaimana, atau di sini itu layak talib bi ajnabi ghair daruri. Di sini layak talib bi ajnabi atau yahtalib bi ajnabi daruri. Yang ini misalnya di sini layak talib bi ajnabi ini adalah berarti dia murni darah atau nanah yang nyiprat kepada kita, ya, murni darah atau nanah tanpa ada hal lain yang mencampuri darah dan nanah tersebut. Ini atau satu, atau dia yahtalib bi ajnabi daruri, dia bercampur dengan ajnabi daruri, dengan sesuatu yang lain selain darah dan nanah, tapi sesuatu tersebut daruri. Misalnya campur sama keringatnya kucing tadi, ya, campur sama keringatnya kucing tadi kan tidak bisa dihindari, tidak bisa diantisipasi. Ini namanya yahtalib bi ajnabi daruri. Maka yang seperti ini hukumnya adalah yu'fa qaliluhu, yu'fa qaliluhu, dimakfu kalau sedikit. Kalau yang ini yahtalib bi ajnabi ghair daruri, tidak dia sesuatu tersebut mungkin diantisipasi tapi sudah terlanjur tercampur dengan darah dan nanah tersebut, maka di sini la yu'fa, tidak dimakfu. Di sini juga sama, jadi dua seperti ini. Jadi dua seperti ini. Yahtalib bi ajnabi ghair daruri, maka hukumnya yu'fa qaliluhu. Darahnya datangnya itu dari dirinya sendiri,
darahnya datangnya dari dirinya sendiri. Kemudian bercampur dengan sesuatu yang lain daripada darah dan nanah. Dan sebetulnya bisa diantisipasi. Misalnya dia tahu kalau tangannya itu terluka, kemudian dia dengan sengaja membiarkan tangannya yang terluka ini, kemudian dia menggaruk-garuk tanah, akhirnya darahnya campur tanah. Ini namanya yakhtalid bi ajnabi ghair daruri. Maka yu'fa qaliluhu, kalau sedikit masih dimaafkan. Kalau di sini la yakhtalid, memang murni darah saja, atau dia yakhtalid bi ajnabi daruri, dan sesuatu yang lain tapi daruri. Seperti apa? Ada darah di sini kemudian campur dengan keringatnya dia berkeringat kemudian campur darahnya. Di sini ada dua lagi. Keluarnya dari mana? Apakah keluarnya minal manafid, dari anggota badannya yang bercelah? Seperti apa? Seperti telinga atau hidung. Ya, itu adalah anggota badannya yang bercelah. Atau min ghairi al manafid, dari selain telinga, selain hidung, selain anus. Ya, anus itu kan juga manafid, termasuk manfaat, tempat yang bolong. Kalau ini hasilnya adalah yu'fa qaliluhu wa kathiruhu. Banyak sedikit itu dimaafkan. Seseorang berada di dalam sholat, dia punya namanya dumal, ya, bisul. Kemudian dia sholat, tengah-tengah sholat dia bisulnya pecah, akhirnya darahnya keluar, banyak keluarnya tidak masalah, tidak sampai dia itu membatalkan sholat. Karena apa? Karena darah yang keluar itu sedikit ataupun banyak dimaafkan, karena dia datangnya dari min ghairil manafid, dan bukan karena kelakuannya dia, keluarnya dari diri sendiri, masih murni, tidak campur sama apa-apa, kemudian keluarnya dari selain lubang. Ya, jadi yu'fa qaliluhu wa kathiruhu. Amma minal manafid, adapun kalau dia itu keluarnya dari manafid, maka yu'fa qaliluhu. Nah, ini adalah masalah ad-dam wal qaih. Karena ini sering banyak terjadi di dalam kehidupan kita, badan kita, atau pakaian kita, atau tempat yang kita pakai untuk sholat itu terkena darah atau nanah. Maka hukumnya seperti itu. Mana apa itu? Lobang. Al-haid lugatan as-sayalan. Secara bahasa haid itu adalah ya aliran, mengalir. Syar'an al-haid itu adalah damu jibillatin, darah biologis. Ya, darah biologis. Yakhruju, yang keluar, min aqsa, yang keluar dari paling pangkalnya rahimil mar'ah, rahimnya perempuan, keluar dari paling pangkal rahim perempuan, ala sabilis sihah,
dan keluarnya itu secara sehat, ya secara sehat, bukan karena luka kemudian berdarah. Ya memang sehatnya perempuan, normalnya perempuan itu adalah apabila dia keluar darah haid, gitu maksudnya. Ala sabil sihah fi awqat makhsusah, di waktu-waktu tertentu, tidak selalu keluar, tapi ada waktu tertentu dia itu mengeluarkan darah haid. Akol zaman imkan al haid, minimal waktu seorang wanita dapat haid, ya imkan itu memungkinkan untuk haid, itu adalah tis'u sinin, 9 tahun, komariyah takribiyah. Komariyah takribiyah 9 tahun, 9 tahunnya itu 9 tahun komariyah. Jadi ikut kalender Hijriyah takribiyah. Apa makna dari takribiyah ini? Takribiyah ini adalah apabila kurang dari umur 9 tahun, sekiranya kurangnya itu tidak lebih daripada 16 hari, maka dia sudah dianggap haid apabila mengeluarkan darah dari kemaluannya. Jadi ada dua istilah, ada takribiyah, ada tahdidiyah. Ada tahdidiyah di sini. Tidak ikut di dalam penjelasan ya. Ini cuma agar bisa membedakan. Kalau takribiyah itu adalah mendekati, ya mendekati 9 tahun. Mendekatinya itu berapa? Mendekatinya itu dikatakan mendekati apabila tidak lebih dari 16 hari. Ya, tidak lebih dari 16 hari. Kalau tahdidiyah, tahdid had, jadi harus pas. Harus pas. Itu apa Ustaz? 9 sin. Tis'a sinin komariyah takribiyah. Itu damu jibit. Damu jibil latin, ya damu jibil latin, darah biologis yang keluar dari paling dalamnya, paling pangkalnya rahim perempuan ala sabil sihah, dan keluarnya itu secara sehat di waktu-waktu tertentu. Min apa sih? Aqsa. Min aqsa rahimil mar'ah, Itu lugatan sailan. as-sayalan. Apa tuh biasanya? Mengalir. Aqallul haid, ya minimalnya durasi haid itu, aqallul haid itu yum walaila, 1 hari 1 malam atau 24 jam, arba' wa ishrina sa'ah. Baik itu mustamir maupun mutaqatti'. Mustamir itu terus menerus keluar darah, atau dia terputus-putus keluar darahnya. Terputus maksudnya keluar darah itu adalah bukan
bukan mengalir ya, bukan mengalir, tidak mengalir seperti keran. Tapi di situ ada, kalau dimasuki farjinya itu dengan kutun, dengan kapas, maka ketika keluar dia akan ada bercak darah di itunya, di kutunnya, di kapasnya. Ya, selama dia itu masih belum bersih, maka namanya masih haid. Misalnya haidnya itu 7 hari, tetapi terputus-putus. Hari pertama itu 5 jam, hari kedua 7 jam. Nanti dijumlah sama 7 hari ini mendapatkan lebih dari 24 jam atau 24 jam pas, maka itu disebut dengan darah haid. Semuanya, waktu semuanya 7 hari ini disebut dengan haid. Meskipun ada waktu terputusnya haid tersebut, tapi tetap masuk di dalam hukum haid. Ghalibuhu, normalnya haid itu adalah situn au sab'un, 6 atau 7 hari. Aksaruhu, maksimal waktu haid itu adalah 15 ayyam bilayalihim. Sudah? An-nifas. Selesai segini. An-nifas. Ad-damul kharij, darah yang keluar akibah, setelah al-wiladah, melahirkan. Ad-damul kharij, darah yang keluar akibal wiladah, setelah melahirkan. Dikatakan oleh para guru-guru, yusamman nifasun nifasan, nifas itu disebut dengan nifas li'annahu kharaja ba'da khurujin nafs, karena darah nifas itu keluar setelah keluarnya an-nafs, jiwa. Setelah mengeluarkan jiwa, mengeluarkan manusia, maka dia keluar nifas. Setelah nafs keluar, nifas keluar. Aqallu nifas, minimal nifas itu lahzo, sebentar, meskipun cuma 1 jam, bukan 1 jam, 1 kali keluar ya, satu kali keluar itu darah. Setelah seseorang melahirkan kemudian keluar darah cuma 1 kali, seret gitu aja, itu sudah dinamakan nifas. Berarti kalau sudah nggak keluar lagi, berarti nifasnya habis sudah. Ghalibuhu, normalnya atau seringnya itu 40 hari. Aktsaruhu, paling lamanya nifas itu 60 hari. 40 nih Ustaz. Iya, ini 40, ini 60. Kalau al-istihadho itu adalah darah yang keluar bukan haid, bukan nifas, bukan pada hari-hari haid, bukan juga darah nifas. Jadi darah keluar, darah sakit ya, darah sakit karena dia sakit, ada
satu yang tidak normal di dalam dirinya, maka keluar darah namanya istihadah. Siklusnya itu tidak normal. Ya mungkin ini. Kemudian beranjak di dalam kitab Fathul Qorib kepada hal-hal yang diharamkan bagi muhdits, bagi orang yang junub, haid, nifas, untuk melakukannya. Bisa dibaca sendiri itu. Di sini ada waqul hamli, dan minimalnya waktu hamil itu 6 bulan, dan paling lamanya waktu hamil itu 4 tahun, dan normalnya hamil itu 9 bulan. Kemudian diteruskan wa yahrumu bil haidi, dan haram bagi orang yang haid samanati asya, 8 hal. As-shalah, salat fardun atau naflan, baik itu salat fardu maupun salat sunnah. Wa kadza sajdah at-tilawah wa syukur, dan begitu juga sujud tilawah dan sujud syukur, karena keduanya juga butuh kepada toharoh. Orang yang haid tidak mempunyai toharoh, dia berhadas besar. Wasani, dan yang kedua haramkan bagi orang yang haid adalah as-shaum, puasa fardun atau naflan, baik itu fardu maupun nafil. Bedanya, kalau sholat tidak perlu dikodok, kalau shaum fardu perlu dikodok. Bahkan haram hukumnya mengkodok sholat di waktu-waktu haid. Jadi sudah haid, saya kemarin haid 7 hari, berarti saya mau mengkodok sholat saya 7 hari. Ya, wanita yang semangat ibadah, ya, mau saya ganti sholat saya, mau saya kodok sampai 7 hari, itu haram hukumnya. Wastalis, dan yang ketiga qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ini banyak ditanyakan sama santri-santri tahfidz Al-Quran, santriwati tahfidz Al-Quran itu bagaimana kalau mereka caranya untuk murajaah ketika mereka haid. Nah, itu kalau di dalam mazhab kita mu'tamadnya, di dalam mazhab Imam Syafi'i, itu boleh membaca Al-Quran asalkan tidak bersuara, atau bersuara tapi suaranya itu tidak menampakkan huruf-huruf daripada Al-Quran. Seperti itu muhtamadnya. Itu membaca Al-Quran haram bagi orang yang haid. Warabi', dan yang keempat adalah masul mushaf, menyentuh mushaf. Wa huwa ismun lil maktub min kalamillah baina daffatain. Itu adalah sebutan mushaf, itu adalah sebutan yang tertulis di dalamnya kalamullah di antara dua sisi. Wa hamluhu, dan membawa Al-Quran. Illa idza khafat alaihi, kecuali apabila dia khawatir atasnya. Maksudnya apa? Ada Quran jatuh, kemudian takut kalau jatuh ini kemudian rusak, atau jatuh ini kemudian kena najis, maka dia boleh untuk ngambil Quran tersebut, bawa Quran ditaruh di tempatnya meskipun dia haid. Wal khamis, dan yang kelima adalah dukhulul masjid, masuk masjid lil haid, bagi orang yang haid, in khafat talbitha, apabila dia khawatir mengotori masjid. Kalau dia tidak khawatir mengotori masjid, maksudnya aman haidnya itu, meskipun dia masuk masjid enggak apa-apa, tapi makruh. Wasadis, dan yang keenam adalah tawaf fardun atau naflan, karena tawaf itu bimanzilatis shalah, seperti sholat. Wasabi', dan yang ketujuh adalah al-wata', berkumpul suami istri pada saat haid itu juga haram. Wa yusannu liman wati'a fi iqbalid dam, dan disunahkan bagi orang yang wata' pada saat datangnya darah, atau suduk bidina, sodako dengan dinar. Waliman wati'a fi idbarihi, bagi orang yang wata' di setelah keluarnya dam, atasadduk binas dinar, bersedekah dengan separuh dinar. Wastamin, dan yang ke-8 adalah istimta' bima baina surra wa rukbah, bersenang-senang dengan apa di antara as-surra wa rukbah, antara pusar dan lutut. Minal mar'ah, dari mar'ah. Fala yahrumul istimta' bihima, tidak haram istimta' senang-senang dengan keduanya, dengan surah dan rukbahnya. Yang haram itu adalah
apa yang ada di antara surah dan rukbah. Maksudnya di bawah surah, di atas rukbah. Kalau bersenang-senang dengan surahnya atau rukbahnya tidak masalah. Wala bima fauqaha, dan tidak juga haram apabila dia istimta dengan apa yang ada di atas dari keduanya. Al-Mukhtar fi Syarh Muhadzab. Ya sudah, itu adalah yang haram bagi orang yang haid. Tsumma satrul musannif li dzikri ma haqqu ayyuzkar fi ma sabaq. Kemudian menyebutkan wa yahrumu al-junub, dan haram bagi orang yang junub khamsatu asya, 5 hal. As-shalah wa qiraatul Qur'an. Orang yang junub haram salat, haram membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an itu maksudnya adalah hafalan, ya hafalan, membaca dari hafalannya, dia tidak megang mushaf. Misalnya sedang junub kemudian ada qiraah, baca Ar-Rahman gitu. Di sini dia yang junub itu ngikuti bacaan itu Ar-Rahman, Allamal Quran, itu haram hukumnya. Dan yang ketiga adalah masul mushaf, menyentuh mushaf, wa hamduhu, dan membawa mushaf. Warabi' at-tawaf, dan yang keempat adalah tawaf, baik itu sunnah maupun fardu, karena tawaf itu bimanzilatis shalah. Kemudian yang kelima adalah al-lubsu fil masjid. Lubsu fil masjid itu berdiam di masjid. Berdiam di masjid lain dari al-murur. Al-murur itu maksudnya adalah lewat. Di sini masjid, ya masjid, kemudian ada pintu sini, ada pintu sini, kemudian dia lewat masjid ke sini. Ya, masuk dalam pintu satu, keluar dari pintu yang lain, namanya murur. Namanya lewat, tidak masalah. Tapi kalau dia diem di dalamnya, atau dia masuk dari sini kemudian balik lagi ke sini, nah itu namanya lubus, sudah termasuk lubus, diam di masjid. Itu juga haram bagi orang yang junub. Lidoru illa kecuali karena terdesak, seperti orang yang terkunci di dalam masjid kemudian tidak bisa keluar dari masjid, sedangkan dia dalam keadaan ihtilam, habis mimpi kemudian keluar mani, maka ya sudah, mau bagaimana lagi, dia kekunci di dalamnya. Al-lubsu fil masjid. Kemudian wa yahrumu al-muhdits, dan haram bagi orang yang berhadas 3 hal. As-shalah wa tawaf wa masul mushaf wa hamluhu. Nah, ini ada beberapa permasalahan, di antaranya adalah seseorang yang membawa kitab, di dalamnya ada lafaz Qur'annya. Ya, ada lafaz Qur'annya. Itu dikatakan apabila kitab atau tafsir tersebut itu lebih banyak tulisan selain Qur'annya, maka tidak masalah membawanya. Buku misalnya, buku apabila di buku tersebut terdapat nukilan-nukilan dari ayat Al-Qur'an, maka tidak masalah membawanya apabila lebih banyak tulisan selain Al-Qur'an daripada tulisan Al-Qur'an. Atau seseorang dia itu membawa Al-Qur'an di dalam tasnya, tidak masalah apabila dia berniat untuk membawa barang-barang, ya barang-barang, tidak terkhususkan untuk membawa mushaf. Maksudnya di dalam tas dia bawa tas tersebut dalam keadaan berhadas, maka boleh dia membawanya meskipun dia tidak punya wudu, tapi niatnya adalah membawa barang-barang, tidak terkhususkan kepada membawa mushaf tersebut.